Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab 2 Samuel pasal yang kedua yang disampaikan oleh Pastor Jason. Kemarin Pastor Joshua mengatakan satu kitab ditulis setelah perpisahan kerajaan Israel Utara dan Selatan. Kedua raja mempunyai perjanjian. Rehabeam adalah keturunan Daud, mempunyai perjanjian dari keluarga Daud, dan Yerobeam dia spesial dipilih oleh Allah dan juga membawa panggilan Allah. Kedua raja selalu terus berjalan terus. Bagaimana kelanjutannya? Keduanya punya kesempatan. Keduanya harus mempertanggungjawabkan kepada Allah. Keduanya di hadapan Allah, juga di keputusan dari Allah. Dan jadi kitab ini tulis di tempat itu dijadikan untuk renungan bagi orang di masa itu. Salah satu pihak adalah Daud dan salah satunya keturunan Saul, Isi-Boset, menjadi raja. Kedua raja ini bagaimana? Lewat kedua raja ini memberi orang zaman itu untuk merenungkan. Dan juga pada saat kita membaca ini, kita lebih memahami lagi. Jadi tema yang kedua dengan tema hidupkan kehidupan sebagai raja. Raja bagaimana datang? Siapa yang menjadi raja? Di Alkitab memberi kita satu prinsip. Allah lah yang mengangkat raja dan membuang raja. Jadi raja adalah pilihan dari Allah. Setelah raja dipilih, maka ia akan membangun satu kota. Ayat 1 sampai dengan 11. Allah memilih raja, menjadikan Allah sebagai Allah. Jadi tadi dikatakan menghidupkan kehidupan raja. Kehidupan raja itu bagaimana? Pertama, harus sebagai Allah, menjadikan Allah sebagai Allah. Karena kamu diangkat, karena Allah yang memilihmu. Dulu Allah juga memilih Saul. Tetapi Allah tidak menjadikan Allah sebagai Allah. Dan sekarang sampai pada Daud. Daud mempunyai kehidupan sebagai raja. Dan Daud menjadikan Allah sebagai Allah. Dan bagaimana kehidupan dari Daud? Ayat 1 sampai dengan 7. Dari 3 segi kita melihat. Dimulai, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Setelah ini adalah setelah kematian dari Saul. Setelah Saul mati, Daud bukankah lebih kaya lagi? Di depan tertulis bagaimana Daud dalam pengejaran Saul. Dimanapun Daud berada, dia terus selalu bertanya kepada Tuhan. Keadaan yang sulit, dia bertanya pada Tuhan. Sekarang dia dalam keadaan yang aman. Seluruh Israel pun tahu bahwa Daud menjadi raja. Dan Raja Saul pun memberkati dia. Jadi sudah seharusnya dia menjadi raja. Dan sekarang tidak ada lawan lagi. Apa yang harus ia lakukan saat ini?
dia bertanya kepada Tuhan. Baik keadaan susah atau sukses pun dia bertanya kepada Tuhan. Karena statusnya itu adalah pemberian dari Tuhan. Di mana dia pergi, setiap langkahnya ada bimbingan dari Allah. Iya, memang kalau dia ingin pergi kemanapun, tidak ada orang yang menghalanginya. Tetapi sebagai status seorang raja, dia keluar masuk harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada dia sekarang boleh pergi. Dan dia bertanya lagi, kemana aku pergi? Jadi di sini melihat Daud, dia sangat teliti. Baik keadaan yang sukses atau yang susah, dia selalu mengutamakan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Di ayat keempat, kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Di sini sebagai poin mengapa Daud menjadi raja. Samuel telah mengurapi dia. Ini adalah tanda dari kerohanian, tapi keadaan belum. Jadi Daud belum mengangkat dia sebagai raja, tapi dia menanti keluarga dari Yehuda mengurapi dia. Dan juga tidak bertanya mengapa 11 suku tidak mengurapi Daud. Ini bukan yang terpenting. Yang penting Daud di situ menanti keadaan sebagai bukti. Satu suku mengurapi saya menjadi satu dari kaum menjadi raja. Allah memilih, Allah yang menyelesaikan. Kita tidak perlu membantu Tuhan. Kalau itu kamu dalam perjanjian, kamu pasti akan mendapatkan janji itu. Tidak perlu menggunakan diri sendiri atau dengan menggunakan usaha diri sendiri. Daud menerima urapan dari kaum Yehuda untuk menjadi raja. Kemudian terjadilah sesuatu ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Yaitu mereka pergi ke tempatnya kemah orang Filistin mengambil mayatnya, kemudian mereka menguburkannya. Dan Yabes Gilead mengingatkan Saul, yaitu menolong mereka untuk membunuh musuh mereka. Saul walaupun ia tidak baik, tetapi masih ada orang yang mengingatkan akan dia. Mereka adalah orang Yabes Gilead yang menghormati Daud. Daud mendengar perkara ini. Oh, rupanya kamu milik Saul. Kamu dengan aku bukan satu kota kerajaan. Jadi masih ada 11 suku yang mendukung Saul adalah kamu. Kalau bagi kita akan terus berpikir demikian, tetapi Daud tidak demikian berpikir. Dia melihat 11 suku pun adalah umat Allah. Karena ia menjadi raja atas Israel. Tetapi sekarang hanya satu suku yang mengurapi dia menjadi raja. Yang 11 suku yang lainnya juga termasuk rakyatnya. Tapi hanya belum menerima dia. Ini Tuhan memberi pandangan mata untuk Daud. Dan melihat rakyatnya Yabes Gilead, mereka mengikatkan akan Saul. Dia menghargai mereka, menunjukkan kasih setianya dan memuji mereka.
dan berkata, apapun yang kalian berbuat demikian sangat baik, Tuhan memberkatimu dan juga aku akan berbuat baik kepadamu. Aku pun berbuat kebaikan sama kamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Walaupun sekarang kamu belum mengakui aku sebagai rajamu, tetapi kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang yang gagah perkasa sekalipun Tuan Saul sudah mati. Kita lihat kepribadian Saul, kepribadiannya Daud terhadap orang yang belum menerima dia, tetapi dia menghargai mereka. Ini masih lagi satu raja yang lain, yaitu Isi-Boset anak Saul. Bagaimana Isi-Boset menjadi raja? Di ayat keempat, Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim. Ini raja yang lain. Karena dia adalah anak Saul. Daud pergi ke tempat Yehuda, ke Hebron pun bertanya kepada Tuhan. Isi-Boset karena panglimanya yang membawa dia ikut bersama manusia itu berbeda. Daud bertanya kepada Allah, Daud mengikuti manusia, mengikuti Abner. Kemudian Isi-Boset menjadi raja. Siapa yang menjadikan dia menjadi raja? Di ayat ke-9, menjadikan dia raja, yaitu panglima mengangkat Isi-Boset menjadi raja. Boleh dikatakan seperti dikatakan panglima yang menunjukkan atas pemerintah, siapa tentara ini mengangkat siapa menjadi raja, dia akan menjadi raja. Dan Abner, sesungguhnya dialah orang yang menjadi raja. Ini dua orang. Daud, rakyat Yehuda dengan setia terhadap dia, mengelilingi dia. Tetapi Isi-Boset atas panglimanya menjadikan dia raja. Memang nantinya ia akan dikendalikan oleh panglimanya. Dia dikendalikan oleh panglimanya. Ini akan terjadi. Jadi kalau kita harus mengandalkan siapa, itu sangat penting. Kita mengandalkan Allah, dia sebagai perisai bagi kita. Kalau kita tidak mengandalkan Allah, siapapun yang kita andalkan akan membawa penderitaan bagi kita nantinya. Jadi Isi-Boset mengandalkan panglimanya untuk menjadi raja. Di ayat ke-14 ada orang, ayat ke-10 tertulis, Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanya kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Isi-Boset menjadi raja 2 tahun. Tapi Daud memerintah 7 tahun 6 bulan. 2 waktu yang berbeda. Mengapa bisa berbeda? Kemudian Daud setelah 7 tahun 6 bulan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Di 5 tahun sebelumnya apa yang dilakukan Daud?
apa yang dilakukan, apa yang terjadi, yaitu Abner. Mereka harus ada pemilihan, dan sekarang keluarga Yahuda apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah aku mendukung keluarga Daud atau anak Saul? Ini di dalam terjadi masalah, dan Abner dalam 5 tahun 6 bulan meratakan perkara ini. 2 raja saat mereka dinaikkan itu pun berbeda, dan kita katakan 2 orang ini bersama menjadi raja. Tetapi adakah hidup sebagai raja itu menjadi keputusan akhir dari nasibnya? Sekarang jangan berebut untuk menjadi raja. Jangan berebut menjadi pemimpin. Jangan berebut untuk menjadi kepala. Tapi kalau kamu ingin menjadi pemimpin tetapi kamu tidak punya kehidupan sebagai pemimpin di tempat kerja, bersama rekan, dalam 1 tahun yang sama hubungan sangat baik, tetapi perlahan akan ada orang yang menjadi naik pangkat, ada yang menjadi manajer. Kan hubungan bersamamu akan berubah. Setelah mereka menjadi manajer, mulai perubahan dalam hidupnya. Demikian perlahan hidupnya mulai turun. Jadi kita harus mohon akan kehidupan ini, mohon Tuhan untuk menolong kita dalam 2 raja ini. Di bawah mereka juga ada pemimpin, ada pemimpin. Baik raja, adakah dia mempunyai kehidupan sebagai raja? Di bawah mereka mempunyai sekelompok orang. Raja punya kedudukannya sebagai raja. Di bawah para pemimpin juga punya kehidupannya sebagai pemimpin. Kalau Daud punya kehidupan, tetapi para pengikutnya tidak mempunyai kehidupan yang baik dengan kedagingan, maka akhirnya pun tidak baik. Jadi kita setiap orang harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ayat 12 sampai dengan 13. Pemimpin kedagingan dengan kedagingan diselesaikan. Di sini ada Abner. Abner keluar. Abner masuk medan. Kita lihat bagaimana dia keluar. 12. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isi-Boset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Di sini terpisah antara Abner dengan kelompok orangnya. Yang ia bawa adalah anak buah Isi-Boset bergerak maju. Nanti nama ini akan berubah, nanti kalian perhatikan ayat 13. Juga Yoab anak Zeruiah dan anak buah Daud bergerak maju. Keluar sebagainya tidak ada masalah. Tapi pemimpin dengan darah daging akan membuat situasi menjadi rusak. Pertama, Abner. Saya beri nama, dia adalah pemimpin dengan darah daging membuat pertikaian. Kedua pemimpin, mereka bertemu. Negara yang saling berlawan. Keadaan yang demikian, apakah langsung berperang? Atau
sebelumnya sudah menyerah. Lain kali baru di medan perang bertemu. Jadi apa yang harus dilakukan? Abner pun berkata, ayat 14. Biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Di sini pertandingan untuk membandingkan tingkat tinggi atau rendah. Membuat demikian ada keuntungan untuk berbuat demikian untuk kehilangan nyawa orang sampai sedikit, seperti waktu Goliat dibunuh oleh Daud. Kalau bersamaan dua pihak berperang akan menjadikan kerugian yang besar. Kalau kita lihat sekarang Ukraina ada 20.000 orang. Karena peperangan mayatnya berkelimpangan, mungkin karena perang kena bom. Jadi kerugian di medan perang itu sangatlah besar kerugiannya. Jadi di sini mereka mengutus 12 orang dari 2 belah pihak untuk mengadakan pertandingan. Abner berkata, ini adalah tempatku. Baiklah, kita mengutus 12 orang. Siapa yang lebih lihai? Abner yang membangkitkan pertandingan ini. Yoab pun setuju. Dalam peperangan ini menimbulkan banyak perkara. Ayat 16. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikam pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebalah mereka bersama-sama. Semua perebah mati. Dan selanjutnya apa yang dilakukan? Ada orang yang pertumpahan darah, ada yang mati. 2 belah pihak mulai bertempur. Sebelum cuma 12 lawan 12, sekarang seluruh mulai ikut bertempur. Ayat 17. Pada hari itu pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ayat 12 dikatakan anak buah Isi-Boset. Di sini dikatakan Abner serta orang Israel. 2 panglima mulai berperang. Sebelah pihak keluarga Daud, sebelah orang Israel. 2 panglima saling bertanding. Ini mulai timbul perubahan dan kelihat Abner bersama orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Sebelah pihak menjadi orang Israel, sebelahnya oleh anak buahnya Daud dan juga Abner dan juga Asael. Asael dari yang terkecil dari tiga beradik. Di sini Asael mengejar Abner. Abner itu panglima. Asael dikatakan cepat larinya seperti kijang di padang. Asael 3 beradik, yang paling cepat berlari itu Asael. Dia sampai di tempatnya panglima Abner. Saya berlari begitu cepat, saya bisa mengejarmu, dan saat saya mengejarmu, saya bisa membunuhmu. Saya membunuhmu akan mendapat penghargaan. Ini pikiran Asael. Dia terus mengejar Abner. Abner berpaling. Engkaukah itu Asael? Jawabnya, iya aku.
Ya, akulah yang lari paling cepat. Abner berkata, janganlah kamu membuntuti aku tidak mau membunuhmu. Berhentilah membuntuti aku. Bagaimana aku mempertanggungjawab dapat memandang muka kakakmu, abangmu? Asael bermaksud, jangan kamu lari, aku akan mengejarmu dan membunuhmu karena saya ingin mendapat penghargaan. Ini adalah kedarah-dagingan seorang pemimpin. Jadi Asahel bagaimana akhirnya? Dia ingin cepat naik pangkat tapi akhirnya kehilangan nyawa. Dia kehilangan nyawa karena ingin naik pangkat, kehilangan nyawa. Pada waktu saya melihat ini, saya menemukan Asael layak untuk mati. Dulu saya melihat tidak ada perasaan ini, tetapi kita pikir dua belah pihak panglima saling bertemu. Adakah kemungkinan Yoab membunuh panglima sebelahnya kemudian menjadi raja? Daud menjadi raja, apakah akan demikian? Tidak demikian, sebab Allah tidak mengizinkan perkara ini terjadi. Boleh dikatakan Daud mempunyai kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul. Iya kan? Bisakah ia membunuh Saul? Iya, memang bisa. Dan ia akan menjadi raja. Tetapi saya percaya kalau terjadi demikian, Kristus tidak akan lahir dari tatahnya Daud. Demikian Daud. Daud menjadi raja atas Israel. Apakah karena panglimanya membunuh panglima musuhnya karena tidak hati-hati, karena dia lari begitu cepat? Apakah akan demikian? Waktu saya membaca berulang kali, saya berpikir perkara ini tidak akan terjadi. Karena semua ini terjadi tidak dalam pikiran Daud. Daud menanti Tuhan, menanti Allah menyelesaikan semua perkara ini. Jadi Asael, walaupun dia berlari cepat, itu tidak ada gunanya. Karena akhirnya 11 suku juga menerima Daud sebagai raja. Jadi kelebihan dari Asael menjadikan ia kehilangan nyawa karena ia berlari terlalu cepat, sangat cepat. Abner menasehati dia, tidak mau dengar, dan akhirnya Abner membunuhnya. Jadi Asael keluar arena langsung mati. Ini adalah pemimpin yang dengan darah daging. Lagi Yoab melihat adiknya mati. Kemudian Abner berkata kepada Yoab, kita berhentilah berperang sebab kita adalah bersaudara. Yoab berkata, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentu sudah tidak ada perkara ini terjadi. Bagi Yoab demikian, dia hanya lewat karena dibangkitkan karena Ahmar, karena keadaan. Kamu ingin
bertanding 12 lawan 12. Kamu buka mulut, saya sambut. Bukankah ini seorang pemimpin dengan darah daging? Yoab juga orangnya yang lihai. Di Alkitab kita lihat Daud, dimanapun dia pergi, Allah berikan dia Tuhan memberikan dia kemenangan. Dan siapa yang berperang? Sesungguhnya itu juga Yoab. Daud menang. Yang berperang itu Yoab. Yoab tidak pernah kalah perang. Kamu perhatikan, dia seumur hidup tidak kalah. Yang sering diketemukan di medan perang, Yoab selalu menang. Jadi saat Abner membuat pertandingan dengan dia, Yoab berkata, aku tidak akan kalah. Akhirnya 18 Yoab satu bisa membunuh 18 orang. Yoab tidak, dia tertipu akan dia terpros karena Abner yang membuat mereka pertandingan. Kita lihat terus ayat di situ juga orang Benyamin yang ikut dengan bersama dengan Abner. Di ayat 25, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabung, bersiap-siap di puncak bukit. Kemudian setelah berperang, mereka adalah anak buahnya Isiboset sekarang setelah perang menjadikan orang-orangnya Abner. Satu peperangan, Abner menjadikan orang-orang anak buahnya Isiboset menjadi orang-orangnya, abdinya. Kemudian di ayat 29, semalam-malamnya Abner dan orang-orang yang berjalan melalui Arabia Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan sampai hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Marahim. Abner membawa orang-orang yang bersamanya. Dia pemimpin yang dengan kedarah dagingan dan nasibnya pun akan tidak baik. Kamu seorang raja atau pemimpin, kamu perlu menyelesaikan perkara hidupmu. Mungkin kamu mempunyai kungfu yang lihai, mungkin kamu berlari dengan cepat, kamu sangat lihai. Kamu ingin mendapat penghargaan, tetapi kamu tidak mau mengaku kalah, tidak bisa terima. Di sini, bagaimana saya menolak musuh saya? Panglimanya menawarkan 12 orang untuk bertanding. Dan juga ini bukan saya yang agresif, tetapi sebelah lain yang di situ yang membangkitkan saya sebagai jadi saya merasa dia sebagai orang yang kuat dari sebelah Daud. Jadi akhirnya dia pun setuju dengan tawaran dari Abner. Akhirnya adiknya pun kehilangan nyawa. Kita harus menjadi raja yang memiliki Allah dan kehidupan sebagai raja. Kalau tidak, dengan demikian kamu tidak Allah dalam hidupmu, nasibmu menjadi raja pun akan bernasib buruk.
Kalau kita tidak mempunyai kehidupan sebagai raja, kita akan mencelakakan orang lain. Kita tidak memiliki kehidupan Allah, maka kita sebagai pemimpin, kita akan mencelakakan orang lain. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Semoga ayat ini dapat membantu di masa itu dan bagi kita. Kita mengejar untuk menjadi kehidupan raja yang memiliki Tuhan. Tuhan alam semesta alam, kami meninggikan Engkau. Kami di sini bisa menjadi raja karena pilihan dari-Mu. Mari kita bersama memuliakan Tuhan, sebab segala keagungan hanya bagi-Nya. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, penuh dengan kuasa. Allah itu besar, layak untuk mendapatkan pujian. Hikmat, kekuasaan Allah yang maha kuasa, hanya Engkau yang layak pujian dan kehormatan. Serta aku akan kemuliaan bagi Rajaku sampai selamanya.
Tuhan, hanya Engkau. Dengan mengandalkan Roh-Mu, dengan janji-Mu, aku tidak akan berserah. Asal Engkau ada di sebelahku, aku tidak akan takut. Tuhan, siapa yang bisa seperti Engkau yang Maha Kudus, yang mulia, layak dipuji dan melakukan keajaiban. Tuhan, Engkau Allah Maha Besar. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang maha mulia. Engkau anak domba yang duduk di tahta Allah. Tuhan, kami bersyukur karena dalam hidup kami bisa Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau El Shaddai. Karena ada Engkau, hidup kami berubah. Kami semua adalah debu. Saudara semua, kita mohon Roh Kudus untuk apakah kita di dalam hati apakah bisa dibangkitkan hanya karena perkataan satu orang. Kemarahan kita bisa terbangkit hanya karena satu kata. Apakah kita ingin mempunyai penghargaan? Apakah kita ingin mendapatkan penghargaan? Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Pada saat saya berdoa, saya melihat di dalam saudara semua ada susah hati. Setiap berkata atau kamu bisa marah, tapi kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri. Tuhan tahu akan keadaanmu. Tuhan berkata, jangan takut. Asal kamu percaya kepadaku, aku akan mengambil segala marahmu. Saudara semua, mari kita bersama berdoa atas emosi kita atau karena perkataan apa emosi kita dibangkitkan, tergerak sehingga kita bisa marah.
Tuhan Yesus, mohon Engkau ampuni aku, karena hanya satu perkataan yang membuatkan bangkit orang. Aku tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Ya Tuhan, pada saat aku disakiti orang atau dikatai orang, di dalam hatiku ada api. Aku akan marah, maka aku akan murka. Bahkan aku akan bangkit dengan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Tuhan, aku mengaku di dalamku ada kepalsuan. Aku yang menginginkan keadilan, kebenaran, merasa disalahkan orang. Tuhan, ampuni aku tidak menyelesaikan perkara hidupku. Selalu sering merasa itu kesalahan orang, itu orang yang menyalahkan aku. Di dalamku tidak ada Allah, tidak menjadikan Allah sebagai Allah dalam hidupku. Ya Tuhan, ampunilah aku. Di dalam ahmaraku, seringkali dengan ahmara melakukan sesuatu, bahkan sulit untuk mengampuni orang yang menyakitkan aku. Tuhan, ampunilah aku, tolonglah aku, agar hatiku mengaku bahwa Tuhanlah Maha Besar dalam keadaan apapun. Engkaulah Allah yang menjadi pusat dalam hidupku. Tahu Tuhan Yesus ada dalam hidupku yang menjadi Raja, maka hatiku akan tenang. Tuhan, tolonglah aku, ampunilah aku. Tuhan, ampunilah segala kemarahan kami. Seperti orang Yahuda, mereka bersama saling membunuh. Walaupun mereka pun masih ada hubungan darah, juga keluarga sendiri. Tuhan, mereka mohon Engkau mendengar semua keluh kesah kami, doa ampunilah segala kesalahan kami. Ampunilah karena ahmara kami terhadap orang rumah kami. Kiranya Tuhan, pedang ini dari keluarga kami, dari saudara-saudari kami semuanya pergi dari kami. Segala pertikaian antara suku atau sesama, pertikaian ini keluar dari kami semua. Tuhan, ampunilah segala pertikaian, segala pedang yang saling membunuh ini pergi dari kami dan meninggalkan kami. Tuhan, karena kedarah dagingan yang menjadikan dengan akhir yang tidak baik. Tuhan, kami tidak mau dengan kedarah dagingan kami. Di dalam keluarga kami, di dalam tempat kerja kami, dan banyak membawa akan darah daging kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, mohon Engkau kembali untuk mengelilingi kami. Sampai kami sendiri, kami pun marah kepada diri kami sendiri. Tuhan, kami ingin berubah, tetapi kami tidak bisa. Ya Tuhan, dengan satu pandangan mata, dengan satu kata di dalam kami, ahmara kami mulai timbul, kami mulai marah, dan emosi kami pun
timbul. Kedudukan kami semakin tinggi, maka kemarahan yang kami keluarkan itu semakin besar. Seperti di 2 Samuel pasal 2, ini adalah akhir dari kehidupan, akan tak pernah terpikir, bahkan karena kedarah-dagingan, menuruti kedarah-dagingan, kehilangan adik. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, aku tahu di pasal ini memberitahukan kepada kami agar kami jangan menuruti kedarah-dagingan kami. Tuhan Yesus, kami pun seperti orang Israel yang saling berperang, tapi dengan cara kami saling menuding satu dengan yang lain. Tuhan, kiranya Kau kasih-Mu memenuhi kami semua. Jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan kami. Tuhan Yesus, pada saat Engkau meninggalkan kami sekejap saja, maka kami mulai ada darah kami emosi kami langsung menelunjak. Saudara semua, pada saat Tuhan menegurmu dengan suaramu yang terdengar, mohon pada Tuhan untuk melepaskan baik itu dari pandangan mata atau dari perkataan yang menyakitkan. Tuhan, tolong kami orang-orang yang tidak berdaya. Tuhan, kami berkata berjalan dalam pohon kehidupan, tetapi yang kami hidupkan itu berbeda. Kami tetap dalam emosi kami dalam keegoan kami. Tuhan, kami kembali berserah kepadamu, berserah di dalam-Mu. Roh kami berserah kepadamu. Tuhan, kami tidak mau lagi hanya memuaskan keemosian kami. Roh Kudus, mohon Engkau penuhkan kami di saat ini. Tuhan, pada saudara-saudari kami semua, baik staf gereja, para pelajar datang di hadapan tata kasih karunia-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Di ayat ketiga, juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya. Mereka menetap di Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Kemudian ayat kelima, maka Daud mengirim orang-orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu menunjukkan kasih setiamu pada Tuhanmu dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjuk kasih dan setia kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kita lihat kehidupan Daud. Dia mempunyai jiwa sebagai raja. Dia menghargai dan berbuat baik orang yang tidak mendukung padanya. Dan bagaimana dengan kehidupan kita? Kita
juga sebagai pemimpin. Adakah kita memiliki kehidupan yang demikian? Apakah kita orang yang sering-sering bertanya kepada Tuhan? Apakah kita orang yang menanti Tuhan atau kita hanya berebut untuk naik pangkat? Apakah kita suka akan kelimpahan? Baik di tempat kerja, di gereja, mempunyai posisi atau kedudukan menghadapi orang lawan kita, orang yang tidak sepakat dengan keputusan kita. Adakah kita memuji dia atau kita selalu melawan terhadap dia, tidak menerima kelemahan mereka, tidak melihat bawahan kita, rekan kerja kita, keistimewaan dalam hidupnya seperti Daud melihat, menghargai orang Yabes Gilead. Mari kita bersama berdiri, kita punya kehidupan yang demikian, kita berdoa, kita punya jiwa yang demikian, kita berdoa, mohon Roh Kudus untuk mencurahkan kepada kita setiap orang. Ya Tuhan, kami ingin menjadi orang yang selalu bertanya kepadamu, yang bisa memberikan penghargaan, memuji rekan kerja kami. Kami tidak mau melihat kelemahannya, tetapi Tuhan, kami mau melihat kelebihannya. Dimanapun kami berada, baik di tempat kerja atau di gereja, jadikanlah kami orang yang selalu menunggumu. Mari kita bersama berdoa. Mohon Roh Kudus memenuhimu dan mengubahmu, mengubah segala akal pikiranmu, mengubah di dalammu. Hanya Roh Kudus yang bisa menolongmu. Katakan kepada Tuhan, aku tidak mau menjadi isi boset. Katakan kepada Tuhan, aku tidak mau menjadi isi boset. Aku tidak mau mengandalkan panglima, aku tidak mau mengandalkan manusia. Ya Roh Kudus, mohon Engkau mendengar lebih banyak lagi, masuk di dalam saudara-saudari kami. Tolonglah kami. Tuhan, kami serahkan segala hati, pikiran kami, segala mulut, mata kami persembahkan kepadamu. Agar kami mengerti kehendak-Mu. Penuhilah hati kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Haleluya. Haleluya. Dimanapun kita berada, saudara-saudari semua, kamu menerima Yesus di dalam hatimu. Kalau Ia letakkan tanganmu di atas hatimu, kamu persembahkan hatimu, saudara. Tuhan, Engkau melihat saudara-saudari kami semua. Engkaulah Tuhan kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Engkau adalah pemimpin langit dan bumi. Segala kuasa adalah milik-Mu. Tuhan, aku tahu Engkaulah yang mengangkat kami menjadi raja. Engkau memilih kami untuk menjadi raja. Tuhan, ada Engkau di dalam kami akan menjadi kokoh. Sebab raja di atas raja ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kami tidak
takut akan kesalahan. Kami tidak takut akan ketakutan. Ada Engkau sebagai menjadikan contoh dalam hidup kami. Tuhan, hari kami tertuju pada Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan, kami mau mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan dengan kerendahan hati, dengan jalan untuk pengorbanan diri. Tuhan, ada orang yang berbuat benar, bertanya kepadamu dan menjadikan Engkau sebagai Raja, sebab Tuhan, Engkau adalah Raja. Ada orang yang berpegang padamu, mencambukmu, tetapi Engkau adalah Raja. Ada orang yang meludahimu, menyalibkanmu, tetapi Engkau tetaplah Raja. Tuhan, selamanya Engkau tahu, Allah Bapa yang mengutusmu, Allah Bapa yang memilihmu. Tuhan, pagi hari ini Engkau memberikan hati dan iman yang demikian kepada kami. Engkau yang memilih kami, kami bersandar kepadamu. Kami selamanya mengikuti Raja di atas segala raja. Tuhan, Engkau berikan kehidupan Raja, jiwa sebagai Raja Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau, kami rela, Tuhan, bersama seperti Daud, dari satu orang sampai satu keluarga, sampai pada Adulam sampai ke Hebron, sampai akhirnya sampai ke Yerusalem menjadi raja. Tuhan, urapilah kami setiap orang. Roh Kudus, penuhilah kami, tolonglah kami. Dengan bersamaan juga kami pun demikian. Jiwa sebagai raja terus membesar. Seperti Engkau disalib, pengorbananmu. Tuhan, beri kami hidup untuk mengorban. Seluruhnya mengikuti Engkau, seluruhnya mengikuti Engkau. Engkau berkatilah kami, berilah kepada kami dalam mengikutimu, bagaimana bisa bisa mendapatkan kemuliaan dan diberkati. Tuhan, demikian juga kami mohon kepadamu, sebab kami mempunyai Dewa sebagai Raja, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.